Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network yang berkembang cukup pesat, yang diminatin banyak orang, ya. Nah, kawan-kawan, ya, kita kutip dari Pi Network Indonesia, ya. Nah, hanya sebuah opini pribadi. Disclaimer, saya bukan seorang yang expert ya di dunia kripto, tapi untuk terjun bertahun-tahun, jadi jangan jadikan sebuah patokan atau saran keuangan. Satu, ya. Menurut saya pribadi, yang namanya scam atau penipuan itu ketika kita dirugikan oleh orang lain. Misalnya kita mengeluarkan dana untuk mining, ya. Mining Pi, tapi dana yang dikeluarkan tidak bisa ditarik atau uang kita hilang diambil oleh developer atau pengembang atau Pi Core Team, tapi bukannya kita mining ini di Pi Network Pre ya. Nah, atau gratisan ya. Selama saya tidak mengeluarkan uang dan uang saya aman, saya tidak merasa tertipu ya. Nah, banyak sekali ya kawan-kawan yang beranggapan ditipu, tertipu ya di Pi Network ya. Nah, yang kedua soal iklan sendiri yang kita tonton ketika klik petir itu keuntungan buat developer atau core team yang betul, dan tidak lagi kita hanya menonton, nggak ada uang kita yang diambil ya. Pengiklan yang membayar untuk iklan yang ditayangkan di Pi sendiri akan dibayar oleh pihak lain yang pasang iklan. Saya berpikir itu bisa jadi likuiditas yang dikumpulkan oleh developer untuk nanti mungkin didistribusikan ketika open mainnet ya, bisa saja terjadi ya. Yang ketiga soal open mainnet sendiri, mau terjadi atau tidak ya, saya tidak terlalu ambil pusing. Yang jelas saya lebih siap Pi ini tidak eh, terrealisasi atau tidak open minded, karena balik lagi saya tidak mengeluarkan uang. Tapi saya lebih tidak siap ya jika saya tidak mining Pi atau klik petir dan ternyata Pi ini bisa open minded. Kapan open minded? Dalam dunia kripto ada roadmap, rencana yang dibuat oleh developer atau pengembang atau core team sebagai acuan dalam menjalankan proyeknya. Jika open minded tidak tercantum dalam roadmap tanggal beberapanya ya, artinya developer tidak berbohong selama ini. Jika tercantum, saya ikut banyak project dan terkadang memang ada yang delay dalam realisasi roadmapnya. So slow aja karena balik lagi ya, tidak ada dana yang dikeluarkan. Nah, saya pribadi ikut perkembangan atau news crypto sendiri di Twitter karena lebih jelas dan mudah mendapatkan informasi A1 dari developer atau pengembang langsung, dan foto ada di statement resmi di core team kenapa sampai saat ini masih eksklusif mainnet, belum mainnet. Saya sudah melihat beberapa kali Pi dibahas oleh akun BSC News, dan saya yakin akun sekelas BSC News tidak akan menurunkan kredibilitasnya dengan membahas sesuatu yang scam ya atau bukan. Tapi itulah ya kawan-kawan. Nah, itulah perjuangan ya, ini masih proses yang harus dijalankan ya. Nah, orang banyak sekali yang tidak sanggup menjalankan prosesnya ya. Maunya buru-buru ya. Nah, makanya dari itu kawan-kawan semua, Anda, kita semua harus bersabar ya untuk kesuksesan kita bersama, karena kesuksesan Pi Network adalah kesuksesan kita juga. Nah, ikutlah berpartisipasi yang belum ya, dan yang sudah pun ikutlah berpartisipasi, perdayakan koinnya, melakukan peer to peer agar tercatat di blockchain ya. Harga yang akan ditetapkan nantinya ya setelah open mainnet. Berapa yang Anda inginkan ya? Ya, kita menginginkan semuanya harga GCP ya. 314.159 US dollar tentunya. Nah, kawan-kawan semua, ini sebagai pencerahan buat kita semua agar kita siap ya nantinya, oke?
Eh, ada satu lagi kawan-kawan ya yang harus diingatkan ya, mengingatkan untuk kita semua mengenai perasa sandi atau sebagai kunci berangkas kekayaan kita ya, yang sangat penting dan tidak boleh hilang. Sehingga kita sangat perlu untuk menjaganya dengan cara disimpan di lebih dari satu tempat. Bila perlu di print ya atau dilaminating ya, atau juga ditulis dengan memo. Jangan hanya mengandalkan disimpan di HP saja karena hal itu belum aman. Ada risiko HP hilang oleh ya hilang semua lah ya. Jadi sebelum open minded, coba dari sekarang kita cek proses sandinya masih adakah dan amankah. Untuk yang sudah lulus KIC tapi belum migrasi tapi proses sandinya lupa, hilang, segera buat dompet baru untuk mendapatkan proses sandi baru supaya Pi tetap aman dan bisa masuk ke dompet yang baru ya, tanpa kehilangan satu koin pun. Nah, semoga ini sebagai pengingat buat kita semua. Oke kawan-kawan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.